Ya, sekarang saya akan tanya kepada Bang Guntur Romli, ini mewakili PDIP. Bang, kalau menurut Abang sendiri sekiranya dari koalisi atau dari poros perubahan Anies Caimin atau juga ide perubahan yang masih dibawa-bawa dari Demokrat kepada Pak Prabowo, ini benar-benar berani dijalankan atau jangan-jangan kayaknya nggak ada yang berani deh. Semuanya ngomong akan jualan juga, melanjutkan kebijakan pemerintahan yang bagus dari Jokowi. Seperti apa Bang Guntur Romli? Iya, terima kasih Mbak Caca. Memang saya setuju dengan judul dari acara ini bahwa perubahan itu layu sebelum berkembang. Karena faktanya tadi Mas Kodari sudah mengungkapkan bahwa approval ratingnya Pak Jokowi itu masih sangat tinggi. 82% masyarakat Indonesia puas dengan Presiden Jokowi. Artinya program-program Pak Jokowi seperti PKH, seperti KIP, seperti KIS, seperti bedah rumah, seperti bagi beras untuk penerima keluarga pemanfaat itu harus dilanjutkan. Kemudian yang kedua juga adalah pada faktanya kubu perubahan ini sudah terpecah menjadi dua kubu. Yang sebelumnya konsisten bersatu di kubunya Mas Anies dan waktu itu dengan Mas AHY. Sekarang Mas Anies sudah disusupi dengan wacana keberlanjutan yaitu Caimin. Kemudian Mas AHY sendiri yang mengusung soal perubahan ternyata juga merapat ke Pak Prabowo yang juga jualannya isunya itu adalah keberlangsungan. Tapi catatan saya adalah dua kubu ini tampak kontradiktif karena masing-masing memiliki agenda yang berbeda. Anies tetap ingin melakukan perubahan, antitesa, sementara Caimin itu mau melakukan keberlangsungan. Ini ibarat koalisi minyak dan air, ibarat koalisi antara nginjak rem dan gas sekaligus, jadi nggak akan jalan-jalan. Kemudian dari sosoknya juga tuh misalnya Mas Anies itu kan dia itu kan dari Al-Irsyad ya, Al-Irsyad Al-Islamiyah yang memurnikan akidah Islam di Indonesia. Sementara Caimin itu kan dari MNU yang menjaga kearifan lokal yang ada di Indonesia. Jadi memang tampak kontradiktif di kubunya Anies dan Caimin. Demikian pula di kubunya Pak Prabowo, saya sampaikan tadi bahwa Pak Prabowo ingin tetap jualan Pak Jokowi, tapi Mas AHY sendiri ingin tetap melakukan perubahan meskipun dengan bahasa yang sekarang diperhalus dengan istilah perbaikan. Dampaknya dari dua kubu ini terjadi koalisi yang bukan koalisi ideologis, bukan atas dasar program, tapi ya mungkin karena persoalan nasib yang tidak bisa bersatu, karena alasan emosional ataupun juga kalkulasi politik sehingga dua kubu ini membangun sebuah koalisi yang tidak berdasarkan pada ideologi yang tepat, pada program yang jelas, tapi hanya berdasarkan pada kepentingan-kepentingan, kemudian pada hasrat-hasrat emosional belaka. Demikian Mbak Caca. Ya, boleh ditanggapin dong Pak Kamhar, layu sebelum berkembang meskipun memang ada juga ide-ide baik melanjutkan, bahkan juga keadilan, tapi tetap juga akan tetap dilanjutkan juga nih kebijakan Pak Jokowi. Bagaimana Bang Kamhar? Terima kasih Mbak Caca. Jadi memang penting untuk dijernihkan pengertian apa yang menjadi platform perjuangan Partai Demokrat, perubahan dan perbaikan. Dan ketika membangun komunikasi politik dengan Koalisi Indonesia Maju dengan Pak Prabowo, ada beberapa hal yang dibicarakan yang Pak Prabowo merespon bahwa perubahan itu adalah sebuah konstanta atau keniscayaan dalam kehidupan, dan itu memang adalah fitrah yang tidak bisa ditolak untuk terus melakukan perubahan dan perbaikan sebagai sebuah progres ya dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini menjadi imperatif bagi seluruh elemen bangsa ya untuk melakukan pembenahan dan sebagainya. Dan karenanya kami ketika Partai Demokrat kemudian melabuhkan pilihannya kepada Koalisi Indonesia Maju yang sebelumnya sudah terbangun komunikasi politik yang baik dengan Pak Prabowo, kesepahaman inilah yang menjadi landasan bagi kami yang sifatnya pengikatnya adalah nilai, adalah gagasan untuk kepentingan politik kebangsaan dan kenegaraan. Dan tadi disampaikan oleh Bang Kodari juga Mas Guntur Romli terkait dengan approval rating yang begitu tinggi, yaitu kita apresiasi, tetapi publik juga memahami dan mengetahui bahwa ketika ditanyakan apakah pilihan itu akan
seiring dengan tingkat penerimaan dengan rekomendasi yang diberikan oleh Presiden itu ternyata tidak demikian. Artinya juga ceruk pasar terhadap aspirasi itu juga sangat besar. Namun kami tidak ingin terjebak pada polemik itu saat ini ketika Partai Demokrat telah menjadi bagian dari koalisi perubahan yang telah ada kesepahaman di dalamnya untuk perubahan dan perbaikan itu terkandung substansi yang dipahami bersama bahwa melanjutkan apa yang sudah baik dan ditingkatkan, mengkoreksi apa yang kurang baik atau diperbaiki, dan menghilangkan hal-hal yang dianggap tidak baik, serta melakukan hal-hal baru yang dipandang perlu untuk kebaikan demi menunaikan apa yang menjadi janji kemerdekaan, terciptanya keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi gagasan itulah, nilai itulah yang menjadi perekat Partai Demokrat dan partai-partai lainnya di Koalisi Indonesia Maju. Apalagi dengan partai-partai yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju ini juga sebelumnya sudah ada histori, ada pengalaman empirik, pernah bersama-sama bekerja sama dalam konteks kerjasama politik atau koalisi, baik di pemerintahan Pak SBY dulu 2 periode, misalnya dengan Partai Golkar, dengan Partai Amanat Nasional, dengan PBB, termasuk juga dengan Gerindra berapa kali Pilpres, termasuk di 2009 lalu Partai Demokrat adalah salah satu pengusung Pak Prabowo. Karenanya kerjasama ini bukan sesuatu yang ujuk-ujuk, tetapi ada justifikasi yang memadai untuk itu. Bang Kodari boleh tanggapi, kalaulah approval rating tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi 80%, Anies hanya punya 20%, itu berarti kalau mau jualan ya sudahlah jualan kebijakan-kebijakan ide-ide Pak Jokowi saja. Dan kayaknya udah tinggal nggak usah usaha, kayaknya akan menang siapa yang akan menjual dengan ide-ide itu. Susah dong untuk Pak Anies ini kan ada miripnya dengan Demokrat ya, berada pada posisi oposisi terhadap kira-kira Pak Jokowi. Dalam peta-peta pertarungan yang terjadi sebelumnya kan memang istilahnya berseberangan. Nah, problemnya balik lagi bahwa sekarang ini partai pendukungnya Pak Anies itu dari 3 partai politik, 2 itu adalah bagian dari pemerintahan. Sehingga memang kalau mau bicara galur ya, galur murni itu sulit untuk diterapkan dalam kasus Pak Anies. Dan karena itu kemudian di acara di UGM kemarin saya juga mendengar, mencermati kalimat yang dikeluarkan oleh Mas Anies itu mulai bergeser. Kelihatannya pilihannya sekarang itu temanya adalah keadilan. Jadi bukan lagi bicara perubahan begitu. Jadi saya kira memang situasi politik pada hari ini menggambarkan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa akan penuh drama bahkan sinetron gitu. Jadi semua skenario awal kalau kita perhatikan beberapa bulan ini sebetulnya mengalami perubahan-perubahan yang sangat luar biasa menurut saya. Sehingga boleh dibilang sekarang Pak Anies pun juga warna perubahannya udah mulai luntur. Mulai luntur. Pada hari ini saya nyaris-nyaris mau mengatakan sekarang 3 calon ini all president man gitu. Karena nggak ada lagi yang berani atau bisa lantang mengatakan perubahan. Pak Anies misalnya, dia pribadi mungkin bisa mengatakan dengan lantang perubahan. Tetapi kan kalau bicara partai politik di belakangnya, orang akan melihat, loh itu ada Nasdem, loh itu ada PKB, begitu. Dan mungkin juga pada hari ini Pak Surya Paloh juga udah mungkin tepuk-tepuk bahunya Mas Anies. Jangan kenceng-kenceng amat gitu. Jangan dibilang Pak Surya nggak bisa nepuk-nepuk bahu ya. Buktinya calon wakil presiden bisa ganti tuh. Dari AHY menjadi Muhaimin Iskandar gitu. Ya, kita tunggulah nanti apakah memang tidak ada jualan yang berbeda dari 3 capres sih kalau memang 3 ya. Atau juga 2 capres kalau 2 poros ya. Apakah memang nanti mereka mau tidak mau akan tetap menjual keberlanjutan. Karena keberhasilan dari Presiden Joko Widodo ini 80% approval ratingnya. Terima kasih mungkin saya ucapkan kepada Bang Kamhar, tapi saya masih akan berbincang dengan Bang Guntur Romli, bahkan juga dengan Bang Kodari. Saat ini publik lagi weekend terkejut karena Kaesang masuk PSI. Kenapa bisa terjadi? Putra bungsu presiden yang merupakan kader PDIP masuk partai lain sesaat lagi.